Three, two, one, SCO.hub. Hai guys, salam kenal dengan saya Yosinda. Saat ini saya akan mengajak sobat Skomtek semua untuk mengenal lebih dekat dengan Skomtek tentunya. Hari ini sudah hadir Bapak Supartono yang biasa dipanggil Pak Tono. Beliau pengelola manajemen di Skomtek Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kali ini kita mau ngobrolin tentang Skomtek. Skomtek kan kita tahu semua November kemarin baru merayakan ulang tahunnya ya, anniversary ke-44 tahun. Banyak program di situ ada diskon ya Pak ya, 11% kalau nggak salah, 11% plus 44.000, betul Pak? Itu betul. Maksudnya apa Pak? Begini Mbak Desi, saya jelaskan bahwa 11 plus 44, 11 itu maksudnya adalah bulan November lahirnya Skomtek. Bulan 11. Ya. Kemudian ditambah 44 itu maksudnya adalah Skomtek berusia 44 tahun gitu. Ya. Bukan umur yang muda lagi nih Pak ya. Betul, ini sudah usia dewasa kalau. Ya. Menarik di sini. Menariknya di sini Bapak. Berarti kalau kita mau tarik mundur nih waktunya, berarti untuk Skomtek sendiri sudah ada di tahun 1980-an ya Bapak ya? Betul, mulai berdiri. Bisa cerita Pak, itu sejarahnya Skomtek tuh mulai awal itu seperti apa? Baik, coba saya ceritakan Mbak Desi ya. Kalau cerita 1980 sampai 2024, ini rasanya panjang sekali ya. Kan garis besarnya saja ya. Siap. Baik ya. Jadi Skomtek didirikan pada tahun 1980 oleh seorang founders. Beliaunya adalah setelah belajar di Kanada, kemudian pulang ke Surabaya, baru mendirikan kursus komputer. Awalnya itu. Nah, kursus yang didirikan tidak di gedung di Jalan Kayu 24, tapi kita sewa suatu hotel yang di Surabaya ini. Kemudian di situ karena terlalu ramai, akhirnya kita bisa pindah di gedung Jalan Kayu 24 ini sedikit-sedikit. Kemudian dibangun, akhirnya jadi sampai saat ini. Sampai sekarang ya, ini ya Bapak ya. Betul, ya. Ya pada awalnya sih kita melayani hanya kursus. Kursus ya, jadi kursus pada saat itu adalah kursus underdos ya. Contohnya adalah belajar WS, belajar Lotus, kemudian kalau pemrograman itu pakai DBase, Triplus, seperti itu awalnya. Kemudian lama-kelamaan karena berkembangnya teknologi, maka kita juga mengikuti dari teknologi ini ya, yang tadinya under DOS, kemudian under Windows, kemudian sekarang bahkan under Android, iOS, ya kita ikuti terus gitu sampai saat ini. Itu mulai 90-an kalau Pak ya, DOS itu ya, 80 ya, 80 90. Iya. Terus berarti berkembang dan akhirnya sampai sekarang sudah Microsoft Office atau gimana Pak? Atau jadi begini, sebetulnya kalau kita bicara teknologi itu kan perkembangannya sangat cepat sekali ya. Memang dulu kita masih under DOS itu rentang waktunya masih lama. Jadi perkembangan dari tahun, kalau tidak salah tahun 70 sampai sekitar tahun 90-an ya, itu mulai beralih ke under Windows gitu ya. Nah, rentang ini sebetulnya banyak sekali orang belajar pertama kali mengenal komputer ya. Jadi masih awam sekali, yang bisa belajar itu hanya terbatas, di sekolah belum ada gitu. Sehingga kita bukalah kursus ya, kursus untuk membantu mereka supaya tidak gaptek, supaya bisa ngikuti dan bisa bekerja di kantor, di sekolah dengan menggunakan komputer ya. Jadi itu menggunakan semua aplikasinya adalah under DOS ya, under DOS itu. Jadi waktu itu belajar DOS, belajar WS, belajar Lotus, belajar DBase, sampai Foxtrot, pemrograman dan sebagainya yang under PC ya, yang pakai PC. Kemudian dengan bertambahnya waktu, kita sudah mulai mengenal yang adanya operating system under Windows ya. Sehingga ya sama saja orang belajar itu akhirnya yang WS ke upgrade ke Microsoft Word, kemudian yang Lotus ke upgrade ke Microsoft Excel, yang pemrograman itu
Banyak sekali, Oke. ada Ada Laravel pemrograman, itu ya Pak ya? ada VB, kemudian ada Laravel dan sebagainya. Oke, Tuh. mulai berawal dari situ. Betul, ya. Oke, berarti tahun 80-an kalau anak zaman sekarang udah nggak ngerti ya, udah tahunya sudah jadi Excel, Word sama Betul. PHP itu tadi Iya, ya, iya, seperti iya. itu. Jadi sebenarnya sih gini, kalau kita mau belajar teknologi informasi komputer ini dari awal sampai saat ini pun sama sebenarnya. Sama Kita ya, mempelajari 3 hal, ya kan? Oke. Mempelajari hardware, kemudian ada mempelajari software, dan ada unsur brainware-nya. Hardware ini macam-macam. Jadi pada saat itu kita belajar ada yang namanya personal komputer, komputer berdiri sendiri dipakai di meja kerja, di rumah dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga akhirnya satu komputer dengan komputer yang lain dihubungkan sehingga membentuk satu jaringan. Maka ada satu pelajaran yang namanya networking. Itu pun kita juga mempelajari, mengajarkan, sehingga pada saat itu Mbak Yosi ya, kalau tahu di Sekomtek ini penuh sekali, banyak kiriman utusan dari beberapa perguruan tinggi yang untuk belajar networking. tadi. Iya. Kemudian ada pemrograman juga yang banyak sekali, mulai di base 3 plus itu sampai sekarang yang namanya under Windows itu ya, ada Visual Basic, ada Laravel, ada macam-macam lah, banyak sekali. Termasuk database-nya, ada yang pakai MySQL, ada yang pakai Oracle dan sebagainya. Jadi terus berkembang itu. Nah, aplikasinya berkembang, hardware-nya juga berkembang. Kemudian yang paling penting adalah ini brainware-nya. Ini yang paling penting. Percuma kita punya komputer baru tapi tidak bisa mengoperasikan, bagaimana mengoptimalkan itu kan. Jadi makanya kita juga adakan satu pelatihan untuk peningkatan SDM ini. Ya, jadi baik itu dari perusahaan, dari sekolah, itu kita ajari. Oke. Ya. Ya Pak ya, bisa dari company untuk sekolah juga. Bapak, yang berikutnya adalah tantangan Pak. Kan kita dari mulai 80 sampai 2024 tuh enggak singkat loh waktunya, itu pasti kan berubah-berubah nih Pak. Tantangan apa aja Pak yang benar-benar Sekomtek berkesan? Iya. Jadi dari awal itu kita memang, mohon maaf, kita termasuk salah satu lembaga yang istilahnya paling populer lah di Surabaya ya, kalau kita bicara itu, karena pada saat itu masih belum banyak lembaga-lembaga sejenis. Dengan berkembangnya waktu, lama-lama kan orang itu sama-sama pintar, akhirnya banyak juga yang membuat usaha sejenis ya. Dari usaha itu terus berkembang, akhirnya banyak persaingan, itu yang merupakan tantangan kita, baik itu dari lembaga sejenis maupun dari perguruan tinggi yang membuat lembaga kursus. Itu tantangan terberat kita. Kemudian ditambah lagi dalam perjalanan waktu kita dihadapkan pada hantaman yang namanya COVID-19. COVID-19 itu luar biasa. Yang tadinya banyak orang yang mau datang ke tempat kita, pada akhirnya mereka takut tidak bisa datang. Nah, disitulah muncul juga satu solusi, akhirnya mau tidak mau kita harus belajar yang namanya belajar jarak jauh atau yang dinamakan online, belajar dengan online. Itu sudah perubahan ya, dari yang sekarang offline jadi online ini tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Iya. Terus apa Pak dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, pemerintah sendiri, apa ada perubahan Pak untuk menyikapi? Iya, jadi gini, kalau ya dari pemerintah pastilah ada kebijakan yang tidak membolehkan kita itu bertatap muka, ya kan? Dari situlah muncul satu solusi bagaimana kita bisa belajar dengan jarak jauh, dengan menggunakan teknologi. Contohnya adalah pakai aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya, ya. Itu yang membuat akhirnya kita itu juga mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus belajar, ya kan? Jadi tim yang ada di Sekomtek ini belajar lebih awal untuk bagaimana how to operate Meet, ya Google Meet, supaya dia bisa mengajari masyarakat yang membutuhkan. Karena mau tidak mau harus pakai Zoom atau Google Meet.
Oke. Itu. Baik, Pak, kalau dari kolaborasi sendiri untuk Skomtek nih, Pak. Apa aja Pak kolaborasinya untuk bisa memperkuat Skomtek di bidang IT sampai bisa eksis di 44 tahun ini? Iya. Jadi sebetulnya kita berterima kasih kepada masyarakat, Mbak Yosi ya. Jadi banyak stakeholder yang sangat mensupport, baik itu dari unsur pemerintahan maupun swasta. Kita sudah 44 tahun ini kita bisa mendampingi semua instansi yang ada di Jawa Timur ini. Ya, kita mendampingi PLN untuk pengembangan SDM-nya dulu itu, kemudian dari Dispenda juga, kemudian dari perguruan tinggi ya juga, itu ada ITS, ada Unmer Malang, ada Ciputra yang belajar ke kita, itu banyak sekali. Jadi kita tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Nah, anehnya kita itu setelah 44 tahun ini, kita tidak hanya melayani untuk semacam pelatihan, itu tidak. Jadi kita itu malah kita sebagai namanya Dudi. Jadi Dudinya. Apa ini Dudi? Dudi itu dunia usaha dan industrinya. Contohnya, jadi banyak sekali universitas-universitas mahasiswa yang magang di sini. Dari banyak ITS ada, kemudian dari Polinema Malang ada, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta itu juga ada, dan banyak yang lain. Jadi di samping kita sebagai memberikan materi untuk menyiapkan tenaga kerja maupun yang mau melanjutkan lagi, kita juga sebagai wadah untuk menampung adik-adik kita yang mau magang di sini. Magang di sini. Ya, itu. Oke, keren banget ya, Skomtek ya, gokil, keren. Pak, terakhir, satu kata untuk kunci sukses Skomtek, satu kata aja, apa Pak? Ya, jadi kunci suksesnya yang tidak boleh itu adalah tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Iya, jadi kita tetap semangat, tetap belajar, itu kuncinya. Kuncinya itu ya, Terus Pak ya. terus mengikuti teknologi, perkembangan teknologi. Kita harus update teknologi, kuncinya di situ. Oke, gitu guys ya, seru banget sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Tono hari ini untuk tayangan perdana ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di tayangan berikutnya, kan kita mau ngobrolin lain bisnis ya Pak, boleh ya Pak ya? Boleh, Kita nanti silakan. lebih kupas lebih dalam lagi tentang Skomtek. Oke guys, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa komennya ya di kolom komentar, kita tunggu. Titip salam untuk keluarga tercinta dan orang-orang tercinta buat Sobat Skomtek. Bye-bye!